mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi modul keempat tentang budaya positif yang insya Allah kami, saya, Bu Gia dengan Bu Tia sebagai calon guru penggerak akan mencoba memberikan apa yang sudah kami pelajari tentang budaya positif. Di materi ini kita akan membicarakan 6 topik. Yang pertama adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk pembicara pertama kita sambut dengan meriah Ibu Karami Oktia Suci. Bapak Bu Tia dipersilakan. Baik Mas Ari, terima kasih. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Bu Popi sehat, Bu Popi? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya alhamdulillah sehat Bu Popi. Boleh dong pimpin kita baca yel-yel dulu? Baca ya. Baca yel-yel. Kita yel-yel dulu Bu Popi, ayo Bu Popi. Oke. Yuk. Mari teman-teman kita semua jargon Haraki ya. Oke. Alki Bisa. Alki Harus bisa. Alki Pasti bisa. Alki Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Bismillah. Bismillah. Allah. Luar biasa, terima kasih ya Bu Popi ya. Oke teman-teman. Ya kali ini saya akan menyampaikan sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Karis tadi, pada diseminasi kita siang hari ini akan ada 6 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. 2 poin itu akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Gea. Poin ke 5 dan ke 6 restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh Pak Haris. Oke teman-teman, yang pertama Kepalanya bisa turun ya? boleh next Pak. Nah sebelumnya teman-teman ya, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, ada pertanyaan pemantik. Nih, apakah hukuman itu menurut Bapak Ibu bisa mendisiplinkan anak? Bisa nggak kalau hukuman? Bisa. Bisa. Oke, Bu Najmi bisa ya jawabannya ya. Oke, yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalnya kita menghukum anak dengan disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Bisa nggak? Tidak. Ada yang jawab bisa, ada yang dada-dada alias menganggap tidak bisa ya Bu Dika. Oke. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apakah memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak? Bisa. Misalnya kita siapa yang tidak pernah telat kita kasih reward, atau misalnya ada anak yang melakukan kebaikan maka kita kasih hadiah. Itu bisa nggak meningkatkan motivasi anak? Bisa. Oke. Berarti tadi apa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawaban kita? Tidak. Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau hukumannya positif, bisa mendisiplinkan anak nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, berarti heterogen ya. Nah, ini teman-teman sebelumnya saya akan menyampaikan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini tuh ada 4 ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Kemudian ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau secara bahasa, ilusi itu sesuatu yang benar-benar terjadi atau enggak? Ilusi itu bayangan. Jadi ilusi itu bisa sesuatu yang kita anggap benar, tapi sebenarnya ilusi. Belum tentu, ya. Jadi bahasanya memang mungkin nanti akan kita sederhanakan gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Berarti guru mengontrol murid itu adalah sebuah hal yang benar atau enggak? Maksudnya itu. Kemudian penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu benar atau tidak? Nah, nanti ini penjelasannya ya. Baik, Bu. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya, soalnya kan caps lock semua, masa nggak terlihat? Iya, ini caps lock. Oke, boleh saya bacakan ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini definisinya. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar nggak Bapak Ibu? Mau kita kasih hukuman apa kalau memang anak itu nggak mau datang tepat waktu, bisa nggak kita paksa dia? Nggak bisa kan? Mau kita marah kayak apa? Ya, jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Itu dia bahasanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Gitu. Oke, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, itu dia maksudnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi penguatan positif, bujukan itu juga merupakan kontrol. Jadi bukan sekedar marah. Bisa jadi kita merayu, membujuk, itu juga merupakan controlling seorang guru terhadap murid. Ya, besok ya Naya bangunnya lebih pagi. Beda ya nadanya ketika kita marah, itu juga controlling kita. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa ringkasnya mungkin? Yang nomor 2. Ada yang bisa menjelaskan bahasa ringkasnya? Belum? Oke, kalau belum kita next ke yang ketiga ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengkritik terus kita membuat murid merasa bersalah, kita menganggap itu kita sedang menguatkan karakter dia. Contohnya kalimat yang mengkritik dan membuat rasa bersalah, ada yang mau ngasih contoh nggak? Gimana? Mengkritik terus membuat rasa bersalah. Contohnya ketika murid datang terlambat yang paling gampang, membuat dia merasa bersalah. Kalimat kita yang membuat dia merasa bersalah, tapi kita menganggap itu sedang menguatkan karakter dia. Kira-kira gimana Bu Dika? Kalau kita bahasa yang membuat murid merasa bersalah. Mau sampai kapan kamu begini terus? Ya gimana Bu Popi? Tadi serius. Gini kali ya, Iko datangnya siang banget ya, padahal Ibu udah nyambut lo dari pagi. Coba kalau lebih pagi, pasti lebih semangat lagi. Oke, tangan teman-teman. Ada yang juga tadi jawab tangan dong. Mau sampai kapan? Coba bacain, dipanjangin kalimatnya gimana bacain? Pas kita jaga ya? Ya pas kita. Tapi kalimat yang membuat anak itu
pas kita ngomong sebagai guru kita pengen dia merasa bersalah. Kemarin kamu telat. Sekarang telat. Mau sampai kapan kamu telat terus? Saya juga sering dengar nih. Siapa lagi ya sering gitu ya? Oke, Pak Dendi Bu. Nah, Bapak perhatikan kamu beberapa kali terlambat. Asik. Ada lanjutannya. Oh, ada lanjutannya lalu. Beberapa kali terlambat. Yuk kita diskusi yuk, apa sih yang bikin kamu terlambat? Jadi kita kasih makan. Akhirnya telat habis. Nah, ayo kita diskusi yuk. Nah, kita diskusi yuk. Apa sih yang membuat kamu sering datang terlambat? Kita ke kantin, anaknya merasa bersalah nggak, Bapak Ibu? Merasa terakhir. Oh, Bu, iya. tapi tergantung anaknya Bu. Kan tadi bilang yang tadi Bu Tia pernah ngomong juga kan. Tergantung anaknya siap nggak dikontrol atau dikritik kayak gitu. Oke, tangan buat aja ya. Oke, ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi ya. Yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Bahwa yang keempat, nah ada lagi poin yang keempat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Sering ya kita kayak gitu ya. Kita merasa sebagai guru, sebagai orang dewasa bisa dong memaksa murid. Nah, itu adalah ilusi-ilusi yang disampaikan di materi ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, seorang guru yang baik dia harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ini yang akan kami sampaikan. 6 poin tadi akan mengerucut pada budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif. Nah, itu dia ya. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada lagi pertanyaan pemantik. Ya, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari disiplin? Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Disiplin itu apa sih? Sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin itu sesuai dengan aturan. Ada lagi yang memaknai disiplin dengan hal yang berbeda? Disiplin apa sih? Kamu harus disiplin. Maka kira-kira bayangan kita tentang kata disiplin itu seperti apa sih? Tertib, teratur. Oke. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan disiplin di kelas? Nah, disiplin yang Bapak Ibu terapkan sudah disiplin positif belum? Nah, ini kalau kita sudah menerapkan disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif itu adalah disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Itu dia poinnya, adalah kesadaran dirinya. Kemudian lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, motivasi disiplin muncul dari dalam diri atau dari internal, bukan paksaan, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Nah, poin yang ketiga ini kira-kira sudah berapa persen dilakukan di kelas Bapak Ibu? Munculnya dari dalam diri si anak, dari internal, bukan karena takut kita hukum, bukan karena ingin kita puji, dan bukan karena paksaan atau hukuman kita. Nah, itu yang agak sulit ya, menerapkan disiplin positif. Nah, ini teman-teman adalah poin selanjutnya, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut biasanya kalau nilai kebaikan itu positif universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Yang dimaksud universal itu berarti dia tidak hanya berlaku di Indonesia, tidak hanya berlaku di Arab. Universal, dia bisa diterapkan dimanapun. Ya, itu nilai kebajikan. Kira-kira apa nilai kebajikan yang sifatnya universal? Amanah. Di negara manapun, di agama manapun, orang yang bisa memegang kepercayaan yang amanah, kata Bu Najmiyah, pasti disukai, pasti dipercaya. Apalagi selain amanah?
Tanggung jawab. Tanggung jawab, betul, itu universal. Apalagi? Respect terhadap sesama, peduli, itu kan kebaikan universal. Apalagi? Jujur, betul. Itu ya, teman-teman ya. Jadi tidak hanya di suku tertentu, tidak hanya di agama tertentu, tidak hanya di budaya tertentu, di adat tertentu, tapi kalau dia berlaku universal, itu berarti dia memang harus memiliki nilai kebaikan itu karena dia berlaku dimanapun. Nah, ini kalau untuk secara dunia pendidikan Bapak Ibu. Secara dunia pendidikan, nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini nilai-nilai kebaikan. Yang pertama kita baca dari yang kuning, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi tentang di kelas, nah ini mungkin tentang diri kita sendiri ya, pertanyaan pemantiknya. Sebagai seorang guru, ketika berangkat sekolah, datang tepat waktu, motivasi apa sih yang mendasari kita datang tepat waktu ke sekolah? Apakah kita datang tepat waktu karena takut ditegur kepala sekolah? Apakah supaya tidak dipotong gajinya? Atau karena mencari penghargaan? Apakah karena sudah motivasi dalam diri? Semangat untuk Tapi ada bekerja. alasan Bu. Ya. Kalau siang itu karena saya dari GDC itu penuh banget macet, itu jam 6, baru jam 6:05 itu udah penuh. GDC. Mungkin yang daerah sana udah tahu. Ya. Akhirnya kalaupun kita telat, kita lewat KSU untuk bisa nyalip-nyalip. Karena malas banget kalau udah macet, malas. Jadi motivasi yang mana itu kira-kira Pak Jayadi? Dari dalam diri Dari dalam diri. Motivasinya Pak Jajang untuk datang tepat waktu apa Pak Jajang? Sama kayak Pak Jayadi. Supaya Karena arahnya sama. Gak malas baca cerita, gak malas kebut-kebutan. Bapak kan dua-duanya. Ya itu motivasinya. nah itu kita sendiri yang tahu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin menghindari macet, ada yang memang dari dalam dirinya ya memang harus tepat waktu, ya memang harus mau acara apapun aku memang harus on time. Ada yang aku nggak mau dipotong sayang. Nah itu berarti belum motivasi dalam dirinya sendiri. Tapi nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan lama-lama bukan karena itu. Saya menjaga rekor. Nah, ini dia teori motivasi. Ada 3 Bapak Ibu. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau sering terlambat dihukum, atau misalnya yang membuat kita tidak nyaman ditegur sama atasan, itu kan gak nyaman. Menghindari itu maka kita datang tepat waktu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku datang tepat waktu, gak mau terlambat supaya aku dapat award apa gitu. Nah, atau supaya aku terpilih jadi apa sebagai guru yang hadir tepat waktu, gak pernah terlambat. Berarti kan itu kita mengharapkan award gitu ya. Yang ketiga, nah ini yang diharapkan, menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Insya Allah Pak Jai nanti seperti itu. Baik Bu. Nah ini pertanyaan pemantik lagi. Selama ini apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada siswa kita yang melanggar aturan? Pak Bagas, angkat tangan tadi dia. Kalau ada siswa yang melanggar aturan, ditegur yang pertama sudah pasti, selanjutnya diberikan arahan supaya tidak diulangi. Betul, ada yang ditegur,
Ada yang diberi arahan, ada yang marah-marah Bapak Ibu. Nah ini adalah sebenarnya kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ya. Ini adalah pertanyaan, kita jawab sama-sama. Sebelumnya ini supaya kita memahami nih hukuman sama restitusi. Untuk selanjutnya nanti restitusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Tapi supaya kita makin paham, ini ada pertanyaan. Apa sih bedanya restitusi sama hukuman sama konsekuensi? Sebenarnya itu tadi ya. Oke. Nah ini untuk membedakan yang dua dulu, hukuman atau konsekuensi. Kadang-kadang kita sebagai guru aja tuh kita belum paham. Ini tuh dikasih hukuman apa dikasih konsekuensi? Gitu ya. Boleh? Untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Nulis, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan konsekuensi? Bukan. Itu hukuman? Iya. Misalnya, pulang, kamu terlambat lagi. Tulis di buku kamu 100 kali tulisan ini. Itu hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan konsekuensi? Bukan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ada konsekuensi. Sampai sini, oke ya, konsekuensi nomor 3. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Dia tidak pakai masker terus suruh push up. Ada hubungannya enggak? Tidak. Jadi kira-kira benang merah arti hukuman sama arti konsekuensi apa? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Kenapa yang nulis sampai 100 kali kita bilang itu adalah hukuman, sedangkan yang menghapus tulisan coretannya kita bilang itu konsekuensi? Ya Bu Nisa. Hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan untuk membuat efek jerak pada siswa, sedangkan kalau konsekuensi itu adalah akibat dari sebuah apa yang dilakuin gitu. Ya, kalau hukuman kita mau ngasih efek jerak kata Bu Nisa. Kalau konsekuensi Sebuah efek dari dia dibully sendiri. iya, dia melakukan kesalahan, kemudian kita minta dia bertanggung jawab. Jadi apa yang kita minta ke dia itu ada hubungannya dengan kesalahan dia, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Kalau dia datang terlambat kita suruh nulis, itu sebenarnya tidak ada hubungannya, maka itu kita sebut hukuman. Kalau misalnya dia terlambatnya 10 menit datang ke kelas kita, kemudian kita bilang, ya udah karena kamu datang terlambat 10 menit, maka kamu istirahatnya ibu potong 10 menit ya untuk membaca materi tadi yang tertinggal. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena memang apa yang kita kasih ke dia itu ada hubungannya dengan kesalahan dia. Tapi kalau nggak ada kesalahan, misalnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena nggak bisa menjawab pertanyaan guru, itu hukuman karena nggak ada hubungannya, gitu ya. Kecuali kalau kita minta, oh dia nggak bisa baca lagi halaman sekian, kamu baca 5 menit sementara teman kamu keluar kelas, kamu baca. Nah itu baru konsekuensi. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini dia. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Nah jadi sebenarnya konsekuensi itu adalah mulai ke positif nih Bapak Ibu, sudah mulai mengarah ke restitusi. Jadi urutannya mungkin ya kalau kita bisa mengurutkan hukuman, konsekuensi, restitusi, gitu ya. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke Pak, boleh next. Ya ini dia nih bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, tuh. Kalau konsekuensi harus terjadi. Kalau restitusi itu dia boleh memilih. Kalau hukuman tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau untuk hukuman, korban
9. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapat ganti. Boleh next Pak? Ini chatnya ya. Nah ini tadi penjelasan kolom yang saya sampaikan. Nah, oke, yang ini pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Siapa yang pernah ngasih hadiah ke murid atau Pak Jajang? Misalnya kayak gimana Pak Jajang? Biasanya kalau menang games di pembelajaran saya kasih ya, bisa coklat atau bisa ajak ke kantin. Ajak jalan-jalan. Mau dong jadi muridnya Pak Jajang? Apa gimana? Boleh. Wah boleh. Oke, nah itu yang dilakukan Pak Jajang adalah pemberian penghargaan. Nah kalau pemberian penghargaan, ini dia ya poin-poinnya ya. Ada yang penghargaan tidak efektif, ada juga yang penghargaan merusak hubungan, ada juga yang mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, atau dia bisa mematikan kreativitas. Contohnya misalnya, nah ini dia. Kita studi kasus dulu Bapak Ibu. Boleh Pak? Yang IPA. Ya, saya bacakan ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran matematika dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajaran. Familiar? Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap, dan IPA-nya tuh ternyata malu luar biasa. Malahan Pak Seno-nya itu meminta IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kemudian kelas makin gaduh, makin berisik, dan anak-anak pun makin tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman atau konsekuensi? Ya, gimana? Bapak Ibu setuju gak sama tindakan Pak Seno yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian pertanyaan selanjutnya, yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman atau konsekuensi? Ya, kenapa Pak Gulam? Tadi Pak Gulam angkat tangan. Iya, kalau menurut saya sih kurang setuju ya Bu dengan perlakuan Pak Seno, karena ini membuat efek kepada IPA juga, terlebih kepada psikologisnya. Jadi kalau menurut saya ini adalah hukuman. Iya. Ya, karena dia memang kalau disebutkan di situ sudah memang kurang memahami. Jadi harusnya kita memberikan sesuatu yang bisa berefek lebih baik kepada kita. Keren banget jawaban Pak Gulam. Oke ya teman-teman ya, alhamdulillah ya, setelah kita tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada studi kasus juga, insya Allah teman-teman sudah mulai bukan sudah mulai, malah ternyata sudah paham nilai-nilai kebajikan dan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk materi selanjutnya pada poin ketiga dan keempat, saya akan serahkan materi kepada rekan saya Ibu Gea Suryawati Baik, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keyakinan kelas dan juga
kebutuhan dasar dari manusia. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas, apakah kita sudah menerapkan? Sudah mungkin ya, keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kebutuhan siswa yang membentuk budaya positif. Tadi budaya positif sudah dijelaskan ya sama Bu Tia seperti apa saja. Berikutnya, nah di sini saya mau menyampaikan sedikit tujuan dibuatnya keyakinan kelas itu buat apa sih? Pertama, terciptanya komunikasi dua arah antara guru dan murid. Jadi bukan hanya kita sebagai guru yang menentukan, nah keyakinan kelas kita adalah A, B, C, D, sedangkan siswanya nggak bisa berpendapat, nggak bisa menyanggah atau apapun, pokoknya nerima-nerima aja. Nah itu jangan sampai seperti itu. Berikutnya adalah mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah melibatkan semua murid guna mencapai kesepakatan kelas untuk mencapai kelas yang nyaman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat dari semua pihak yang ada di kelas tersebut. Misalnya Bu Mega dan Pak Anjar serta anak-anak Al-Kautsar dan berikutnya. Nah, cara membuat keyakinan kelas itu seperti apa sih? Nah, tahun kemarin kita sudah tahun ini kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Kita coba cek apakah sudah sesuai nih ya dengan cara pembuatan keyakinan kelasnya. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan warga kelas. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Apakah sudah? Sudah. Baik. Kita lihat nanti. Berikutnya, menggunakan kalimat yang positif. Apakah masih ada yang negatif? Insya Allah sudah positif semua. Baik. Berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas. Ini artinya Bapak Ibu, setiap kelas itu bisa berbeda-beda. Al-Kautsar, Anaba, Asofat sampai Azumar, bahkan level 7, 8, 9 itu semuanya pasti berbeda-beda, walaupun mungkin ada beberapa poin yang sama. Dan terakhir, perlu adanya tinjau balik keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Apakah sudah? Apakah sudah? Sepertinya yang ini belum ya Bapak Ibu. Baik, karena keyakinan kelas itu ternyata Bapak Ibu tidak bisa ya udah kita tentukan di awal tahun pelajaran maka akan kita gunakan selama 1 tahun. Itu tidak bisa. Jadi menyesuaikan. Pasti ada kondisi-kondisi unik dari kelas tersebut yang mungkin bertentangan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat kelas Al-Kautsar dan As-Sofat. Coba kita cek kelas Al-Kautsar, apakah sudah cukup sesuai? Apakah ada kalimat negatif? Kurang besar. Kurang. Nggak kebaca ya. Oke, yang pertama membicarakan hal-hal positif dan bermanfaat. Berikutnya adalah menghargai sesama teman. Memperhatikan penjelasan yang guru berikan, bertanggung jawab dengan jadwal piket kelas, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, menjaga fasilitas yang ada di kelas, mengembalikan barang yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih, bersemangat dalam belajar dan memberikan hasil yang terbaik, menyerahkan tugas tepat waktu, menanyakan kabar teman yang sakit atau terkena musibah dan membantunya, menghargai orang lain ketika sedang berbicara, menjaga kebersihan kelas, berteman dengan siapa saja, tercipta kelas bebas perundungan dan bunyi. Ini semua sudah kalimat positif ya Bapak Ibu. Nah, cuman di sini yang sempat saya baca, keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak. Kemudian daripada peraturan-peraturan yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, di sini apakah ini terlalu banyak menurut Bapak Ibu? Terlalu banyak. Mungkin bisa lebih disingkat lagi ya sedikit. Yang mirip bisa dijadikan satu sehingga tidak terlalu banyak dan mudah diingat karena
poinnya adalah mudah diingat tadi. Kemudian berarti nanti apakah kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti apa untuk keyakinan kelasnya, itu bisa diterapkan lagi berbeda oleh Bapak Ibu masing-masing yang masuk ke kelas. Jadi misalnya saya mengajar di kelas Alfat misalnya, maka saya akan membuat keyakinan kelas dulu. Mungkin yang kemarin ikut dengan saya pendampingan individu, di awal saya menyampaikan sedikit keyakinan kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Siapa kemarin yang ikut? Pak Bulan? Ikut ya? Ada kemarin kan yang keyakinan kelas seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mulai membiasakan ketika di awal masuk pembelajaran kita terapkan dulu keyakinan kelas yang disepakati oleh semua teman-teman di kelas tersebut seperti itu. Jadi mungkin bisa dibuat lebih singkat dan lebih pendek kalimatnya. Untuk keyakinan kelas sepertinya. Nah, untuk keyakinan kelas seperti itu tadi ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah di sini saya akan langsung menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar loh. Yang pertama, yang inti adalah tentang bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya, bertahan hidup ini maksudnya adalah kebutuhan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis ataupun biologis. Jadi untuk bertahan hidup ini masuk ke dalam kebutuhan yang bersifat fisiologis maupun biologis. Contohnya adalah kesehatan, rumah tangga, dan makanan. Sedangkan biologis contohnya reproduksi, termasuk kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial. Hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, ini termasuk dari kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Mereka juga biasanya suka bekerja kelompok dalam kelompok. Nah, ini juga biasanya termasuk guru-guru anak-anak yang misalnya caper gitu ya, bertingkah berharap gurunya menegur gitu, menegur anaknya, kemudian menasehati. Mungkin itu bisa jadi salah satu kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten Bapak Ibu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa. Juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Berikutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyaknya bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah tentang kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan bermain dan kesenangan anak-anak dengan kebutuhan dasar yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya sedikit contoh.
Di sini Bu Ambar, itu guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Di sini saya kasih pertama, kalau Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, kira-kira karena apa? Betul. Karena dia pengen diperhatiin ya, makanya dia ngambil bekal temannya, caper, betul. Yang kedua, kalau jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Tadi ada penguasaan, ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kira-kira apa nih yang kedua? Kebebasan, penguasaan, kelaparan. Dia merasa hebat gitu. Jawabannya si Doni ketika ditanya pengen diakui, berarti dia butuh validasi, betul. Berarti ini masuknya ke penguasaan ya, Bapak Ibu. Dia pengen pengen merasa diakui atas kemampuannya, walaupun pada akhirnya itu menindas teman-temannya yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Tadi ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kenapa? Coba. Kenapa kalau kesenangan? Kasih sayang. Kenapa kasih sayang, Bu Fitri Bu Nurul? Karena berarti ibunya belum paham apa yang dia senangi, apa yang dia nggak suka, dan sebenarnya kalau orang tuanya tahu dia sukanya apa segala macam, ibunya akan bikin menu lebih variatif lagi. Kan ini bekal yang sama, yang membawakan bekal yang sama. Tingkat anak kan ada kebosanan masing-masing dengan makanan, berarti ibunya harus perhatian dan lebih paham lagi si anak keinginannya apa. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Nurul. Ya, di sini ternyata kalau jawaban seperti ini dia merasa kurang bebas. Jadi di sini jawabannya adalah tentang kebebasan. Sebenarnya benar juga tadi yang disebutkan kalau mungkin dia ngereoknya di rumah kali ya gitu. Kalau ganggu di rumah mungkin itu bisa. Tapi kalau di sini karena dia di sekolah dan mengganggu teman-temannya yang lain, maka dia masuknya ke dalam kebebasan. Yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng. Nah, karena iseng berarti masuknya ke kesenangan. Seperti itu. Karena dia iseng, bosan, jadi akhirnya mengganggu teman-temannya biar saya senang aja Bu, ganggu dia gitu ya. Seperti itu. Sampai sini untuk 5 kebutuhan dasar, apakah Saya. Kenapa? Iya, saya biar senang. Saya biar senang. Kalau sudah cukup dari sini saya ada, kita uji coba pengharapan kita Bapak Ibu tentang tadi 5 kebutuhan dasar. Tadi ada apa saja? Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Saya punya 2 soal. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kenapa nih si Bimo aja?
Ayo. Kenapa kira-kira? Kesenangan? Kesenangan dan kasih sayang. Kesenangan dan kasih sayang. Iya. Ya, betul. Kesenangan tadi ya masuk karena dia di sini merasa aku senang melakukan itu, seperti itu. Berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih Sayang banget ya. Terus yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru apa ini? Bisa bikin ibu guru lari juga gitu. Kira-kira apa? Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Mungkin gurunya bisa ngajak anak-anaknya belajar di luar kelas. Yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci Ibu Rani, gurunya. Ya Allah. Oh, dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Tega banget anaknya. Baik. Bu Rani kejam kan? Bisa jadi. Oke, dia ngadunya seperti ini. Contoh, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebebasan apa kesenangan? Mirip nih. Mirip kesenangan. Kesenangan apa kebebasan? Kebebasan. Kebebasan. Sebenarnya saya jawabnya juga kebebasan kemarin Bu, Bapak Ibu. Cuma ternyata yang benar adalah dia termasuk pada kesenangan. Ya, karena kesenangan dia untuk bersenandung dilarang. Berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nggak ada Pak, nggak ada. Apa tadi? Ada kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Penguasaan, betul. Dia merasa tidak terampil ya, gitu. Tapi malah digituin ke teman-temannya. Berikutnya adalah aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Kebebasan. Nah dari sini ternyata kita bisa menilai juga ya siswa-siswa kita kira-kira si misalnya Rizky Hernanda perlunya apa sih? Kebebasan. Asa perlunya apa sih? Kasih sayang. Perlunya apa sih? Dan kebebasan. Jadi satu anak bisa jadi memerlukan tidak hanya satu kebutuhan dasar, bisa jadi semuanya, bisa jadi salah satu, dua atau tiganya seperti itu. Maka tinggal bagaimana pintar-pintar kita dalam memahami kondisi siswa kita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Faris. Pada Pak Faris dipersilakan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Tepuk sekali untuk Bu Tia dan Bu Dea, luar biasa. Bapak Ibu mohon izin yang terakhir sebenarnya mirip ini tentang restitusi dan 5 fungsi kontrol. Kalau tadi kita sudah lihat Bu Dea dan Bu Tia ada sekilas bahasa restitusi dan mungkin ini kasus dari yang sering kita temukan di kelas ya Bapak Ibu ya. Benar Pak. Betul ya Pak Jaya ya? Ini kasus yang sering kita temukan di kelas. Nah, mungkin ini istilah baru yang terkadang kita tidak tahu artinya apa, tapi sebenarnya Bapak Ibu saya yakin sudah melakukan dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat definisi sebenarnya apa itu restitusi adalah proses pemulihan keadaan seperti semula setelah terjadi pelanggaran atau kerusakan. Kenapa dikembalikan seperti semula Bapak Ibu? Karena apa yang rusak kira-kira Pak Bagas? Macam-macam, tergantung kondisinya. Yang pasti adalah yang rusak adalah hubungannya. Iya nggak? Kalau ada masalah, walaupun dia pribadi, pasti yang rusak adalah hubungannya. Terkait apa
apa yang dia rusak, mungkin yang lain lagi. Kalau habis main bola kayak Pak Jai misalnya, habis main bola mecahin kaca, berarti yang rusak kacanya. Tapi bisa jadi hubungan Pak Jai dengan capsek bermasalah kan gitu. Maka perlu dipulihkan lagi hubungannya. Atau kita dengan murid kita iseng di kelas terus kita omelin. Setelah kita omelin, pasti hubungan kita dengan murid kita bermasalah. Kalaupun kita mau dekat lagi, kata muridnya apa? Aku sih Bu, aku sih Pak. Nah ternyata disitulah letak restitusi dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara definisi adalah proses pemulihan. Tapi gimana caranya? Nah kita lihat. Misalnya ada cerita seperti ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Bu Dewi, Ibu Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Ada yang pernah nemuin di kelas? Saya pernah ya? Yang cekcoknya di media sosial, di WA, di Telegram atau di Instagram. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi? Kalau kita sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan kita sebagai kepala sekolah? Mediasi gimana Bu Dika? Coba Bu Dika kalau menjawab. Gimana Bu Dika? Kira-kira Bu Dika sebagai Bu Dewi kalau dapat kasus gini bagaimana melakukannya? Oh iya, kesiswaan baru ya. Pertama mungkin melakukan pertemuan antara kedua belah pihak, terus dimintai keterangan yang sebenarnya itu terjadi bagaimana supaya ada pernyataan dari dua pihak tersebut, dua sisi supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada fitnah di antaranya. Jadi itu untuk memulihkan keadaan yang sebelumnya terjadi kerusakan. Oke, betul-betul untuk jawabannya Bu Dika. Terima kasih Bu Dika, luar biasa. Yang dilakukan adalah mencoba mengkonfirmasi berarti Bu Dika ya. Oke. Kalau kondisi yang kedua nih Bapak Ibu, Anto jarang sekali hadir dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin yang sudah ngajar 2-3 tahun yang lalu ya. Lalu seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Saya teringat beberapa murid saya nih kalau begitu. Hal ini sudah mengganggu beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan dalam kasus Hana dan Anto? Kasusnya online Bapak Ibu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi mungkin ini saling ledekinnya di online, nggak ada di sekolah muridnya. Ada yang mau sharing? Mungkin pengalaman beberapa tahun lalu mengajar online? Pak Dedi, boleh Pak Dedi. Coba, gimana Pak Dedi? Ya kalau pendapat saya daripada sering begitu ya, jadi Anto itu suruh kita suruh online di sekolah dan online-nya di depan gurunya yang bersangkutan gitu. Jadi terpantau antara guru dan Anto tersebut, dan setelah Anto ada perbaikan, nah misalkan masuk online juga bisa online-nya di rumah kembali kayak gitu. Oke. Boleh tepuk tangan untuk pendapat dari Pak Dedi, luar biasa. Karena memang ketika online kita nggak bisa menyentuh siswanya langsung Pak Dedi ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Terkadang kalau kita ketemu anak yang unik, ternyata ada 5 posisi yang bisa kita gunakan secara teorinya. Mulai dari manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan penghukum. Saya yakin kita pasti pernah ada di posisi menangani siswa, apalagi walas aswaras, kelas 7, kelas 8, kelas 9, apalagi tim kesiswaan misalnya. Apalagi BK, kalau BK pasti ya Budian ya. Nah ternyata dari posisi kontrol, dimana kita bisa mengontrol diri kita menjadi siapa. Sekarang kalau kita lihat tipe yang paling pertama, ini tipe yang kalau bisa kita buat tingkatan, ini tipe yang paling bawah dan harus dihindari sebenarnya, yaitu posisi
penghukum. Apa itu penghukum? Seseorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi kalau murid salah ditekan lagi, kalau murid salah ditekan lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya, ini ada kata-kata biasa yang selalu digunakan. Pertama, patuhi aturan saya atau awas. Apa tuh kira-kira? Awas termasuk apa? Ancaman. Udah kata awas berarti ancaman. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kira-kira apa tuh kalimat itu? Termasuk apa? Kamu selalu saja salah atau kamu salah terus deh. Merendahkan. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Merendahkan. Guru seperti ini biasanya dia percaya bahwa hanya ada satu cara yang bisa membuat anaknya bisa, yaitu caranya dia. Dia nggak mau belajar dengan cara yang lain. Tadi merendahkan, menghukum, mengancam. Caranya hanya itu aja, muter aja di situ. Padahal ternyata tipe ini adalah tipe paling nggak banget di Bapak Ibu guru. Ada lagi, penghukum biasanya bernada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari nunjuk dan seterusnya. Nah biasanya guru piket nih, terlambat lagi gitu. Kalau di sekolah saya dulu SMA, guru piket itu udah pasti begini-begini kalau tiap pagi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tapi kalau Bapak Ibu di sini ketemu anak yang terlambat, apa yang kita bicarakan? Kenapa terlambat? Karena setiap siswa pasti punya. Betul Bu Najmiah ya? Pernah ketemu siswa yang terlambat Bu Najmiah? Sering. Bu Najmiah biasanya jawabannya apa Bu Najmiah? Nanya apa kalau ada siswa yang terlambat? Kok telat? Terus? Begadang tadi malam ya. Masih begadang. Jadi menanyakan dulu gitu Bu Najmiah ya. Oke, boleh mengasih Bu Najmiah. Betul-betul untuk Bu Najmiah. Karena pasti kita harus mengkonfirmasi kalau cara kita. Ternyata tipe yang pertama ini penghukum dan pasti ada Bapak Ibu guru kita yang seperti ini. Pak, saya nggak selalu tapi kadang-kadang bisa jadi. Cara yang kedua, kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nanti biasanya kalau saya suka temukan di ibu-ibu, bapak-bapak jarang begini. Apa maksudnya? Biasanya pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Iya nggak Bapak Ibu? Pernah kita bicara kepada anak dengan cara seperti itu? Pernah ya? Kadang kalau saya biasanya dulu ketemu sama anak yang sudah berkali-kali, pasti saya bilang gini, bagaimana cara Pak Faris untuk kasih tahu kamu Kak? Bagaimana cara Pak Faris untuk kasih tahu kamu ya? Ternyata ini adalah tipe merasa bersalah. Boleh nggak? Boleh. Jadi kita menggugat hatinya dia bahwa ini adalah cara yang kurang tepat. Contoh lain, biasanya ciri-cirinya adalah suara kita pelan. Kalau tadi hukuman suaranya tinggi, penghukum. Kalau merasa bersalah, suaranya pelan, datar, bahasa tubuhnya lesu, lemes gitu ya. Mungkin seperti orang yang kecewa gitu. Kita kecewa dengan anak kita, tapi kita tunjukkan dengan nada dan gaya bicara. Nah, biasanya dengan tegur cara seperti ini, tujuan Bapak Ibu guru adalah mengajak anak merasa bersalah, sehingga anak mau terbuka. Ada posisi yang ketiga, teman. Nah, ini banyak banget guru-guru kita yang merasa menjadi teman untuk anak-anak kita. Dan itu posisi yang sangat bagus ternyata. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi artinya, Bapak Ibu, mengajak, mendekati, mengajak. Posisi teman pada Bapak Ibu guru
bisa negatif atau positif. Kalau positif biasanya hubungan antar guru dan murid terjalin sangat erat, tetapi ketika melakukan kesalahan kita menasihati sebagai teman. Dengan kata-kata apa biasanya? Ayo bantulah demi Bapak ya. Padahal kita gurunya, tapi kita merasa posisi kita adalah teman untuk anak kita. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ada lagi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Sesekali boleh Bapak Ibu, atau mayoritas boleh. Tapi kalau anaknya sudah terlalu sering, biasanya malah jadi menggampangkan. Nah, itulah sisi positifnya dari kontrol sebagai teman. Ketika sudah terlalu sering dan kita menggunakan kalimat yang terakhir, ya sudah, kali tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nanti di benak anak-anak, ntar juga gak apa-apa sama Pak Faris, minimal dimarahin dulu lah sedikit, ntar juga gak apa-apa. Dalam beberapa posisi betul, ini posisi yang bagus, tapi ternyata tidak harus selalu seperti ini. Ketika sudah berkali-kali, maka posisi yang lain yang bisa kita ambil. Di antaranya misalnya posisi pemantau. Nah, ini juga unik nih. Memantau biasanya atau dikaitkan dengan mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan gunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dan murid. Nah, tadi kadang kalau kita menjadi posisi teman, terkadang kita juga harus menjadi posisi pemantau. Ketika memang sudah salah, maka beritahukan ada peraturan yang mengatur. Jadi jangan ditolerir terus. Terkadang posisi pemantau kita dibutuhkan. Dengan kalimat apa ciri-cirinya? Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya kalau kamu begini? Nah, itu pola-pola pemantau. Biasanya mungkin lebih sering guru BK nih. Budina nanya, peraturannya apa? Dikembalikan ke muridnya. Dan ini tidak masalah sebenarnya. Biasanya posisi ini disandingkan dengan posisi teman. Setelah beberapa kali sebagai teman, maka terkadang kita harus memilih sebagai pemantau juga. Harus bisa menanyakan, mengulang lagi review. Terakhir, ini posisi yang paling tinggi. Oh, mohon maaf. Ini ada PPN betul. Posisi manajer. Manajer ini gimana caranya? Saya mau tanya ke Bapak nih. Di Liga Inggris itu banyak yang punya pelatih dan punya manajer. Betul nggak Pak Vicky? Betul. Kira-kira Pak Vicky, menurut Pak Vicky, bagaimana posisi manajer Pak Vicky kalau dalam sepak bola? Posisi manajer itu ialah mengatur dari semuanya di klub. Di klub? Ya kan manajer itu ada dua. Oh, ada dua. Ini pengetahuan umum nih. Manajer tim. Manajer tim. Manajer tim sama manajer kepala pelatih. Kepala pelatih. Dua. Berarti kalau manajer mengatur semuanya ya, tim sama kepala pelatih. Ya. Kalau pelatih saja? Berarti itu jatuhnya head coach. Head coach. Ya. Tidak berurusan dengan tim. Tidak perlu, kan hanya melatih. Hanya melatih. Berarti kalau bekerja sama dengan manajer juga terkait tentang misalkan pembelian pemain, transfer pemain. Jadi head coach memilah-milih nanti akan dipertimbangkan si manajer. Berarti posisi manajer lebih tinggi dari head coach-nya ya? Betul. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Vicky. Boleh close bersama. Kalau dari Pak Vicky menjelaskan ternyata posisi manajer ini lebih tinggi dari head coach ya. Dia yang mengatur belanja pemain, dia yang mengatur juga siapa yang main dan siapa yang tidak. Dan ternyata posisi manajer juga di posisi ini menjadi paling tinggi Bapak Ibu. Apa itu ciri-cirinya kalau posisi manajer? Dia biasanya mengajak murid untuk menganalisis. Ada anak salah. Terus tadi ditanya kayak Bu Najmiah, kenapa kamu telat? Anak diajak mikir, salahnya di mana? Karena kadang kita menemukan anak
yang sudah salah tapi nggak tahu salahnya di mana. Iya nggak? Nah, posisi ini bisa menentukan bagaimana kita mengajak anak untuk berdiskusi. Jadi kalau tadi menghukum, kerjaannya menghukum, merendahkan, apalagi tadi suaranya tinggi, kalau manajer duduk, tenang, kamu kenapa? Alasannya apa? Kok bisa begitu? Kira-kira kamu kenapa? Salah enggak? Oh ya salah Pak. Kalau salah berarti kira-kira kamu harus bagaimana? Ternyata itu ciri-ciri manajer. Walaupun berat, tantangan yang pertama adalah emosi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau udah anak-anak berisik di kelas, capek juga, kamu kenapa? Yang di sana berisik lagi. Ternyata posisi manajer memang posisi yang paling tinggi dalam kita menangani kasus. Contoh kata-kata ini, apa yang kita yakini mau diulang? Keyakinan kelas tadi yang disampaikan Bu Bea. Misalnya di sana ada Bu Bea, kalau tentang tidak boleh berkata kasar, berarti keyakinan kelasnya adalah berbicara yang baik. Karena kalau keyakinan kelas nggak boleh tidaknya berkata yang baik. Berarti kita kembalikan. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu meyakininya misalnya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya dan seterusnya? Itu adalah tugas manajer. Nah, kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu. Kita biasanya ada di posisi mana? Jika Bapak Ibu yang tahu. Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Pak, mana yang paling bagus, mana yang tidak paling bagus? Semuanya bagus Bapak Ibu. Hanya posisinya kita harus tahu. Kalau saatnya tegas, saya yakin harus dipakai mode hukum. Siapa? Polisi, Satpol PP. Kalau Satpol PP pakai cara teman, lu ngapain bro di sini? Sama pedagang kaki lima jualan lagi besok. Diajak ngopi misalnya. Tergantung posisinya. Nah, Bapak Ibu guru ternyata itu lebih cocok di posisinya teman, pemantau, dan manajer. Sesekali di pembuat rasa bersalah tidak apa-apa. Namun yang perlu dihindari adalah sebagai penghukum. Kita coba lihat ada satu cerita sebagai penutup. Ini contoh belum diartikel. Next again. Ini ada contoh ini percakapan misalnya. Nanti setelah ini kita akan coba bagaimana cara percakapannya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba satu atau dua percakapan Bapak Ibu sebagai guru dan sebagai teman. Kira-kira ini sebagai posisi apa? Yang pertama, ini contoh manajer nih. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki masalah ini? TP manajer berarti menanyain lagi ke anak-anaknya. Gimana cara memperbaikinya? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas tempat tinggal. Solusinya dari siapa Bapak Ibu? Dari anak, bukan dari kita ya. Terus ditanya lagi, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Berarti menanyakan masa depannya nih, besokannya gimana? Padahal kejadiannya sekarang. Apa jawaban si Adi? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kira-kira apa tujuannya Bapak? Guru tersebut nanya. Nah ini besok. Apakah besok ada masalah kalau kamu hadir tepat waktu? Apa yang Bapak Ibu lakukan hanya besok gitu? Kan kejadiannya hari ini telat. Motivasi dia untuk berangkat besok, betul. Setelah itu dia jawab tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi yang meminta dia tepat waktu juga dia sendiri, bukan kamu besok tepat waktu ya. Kalau itu kan kita yang meminta. Tapi ketika kita tanyakan besok bisa nggak hadir tepat waktu? Bisa, insya Allah Pak Faris, insya Allah Bu Yuli bisa. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Ditutup dengan kita menghargai, memberikan penghargaan untuk siswa yang mau memperbaiki diri. Jadi kita nggak fokus ke kesalahannya, tapi kita fokus ke apa yang dia lakukan untuk besok.
kita coba. Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Posisinya seperti ini, guru tidak perlu marah, guru tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke muka murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tapi fokusnya pada murid, bukan membahagiakan guru atau membahagiakan orang tuanya. Murid sudah mengetahui adanya kesalahan, maka murid juga tahu itu tidak perlu terjadi lagi. Nah, itu tujuannya dari si manajer. Jadi tujuannya kita kasih tahu murid kalau itu salah, tapi bukan kita yang kasih tahu. Kita yang nanya apakah murid tahu itu salah. Nah, yang susah tadi kan saya sampaikan, yang repot adalah ada murid yang tidak tahu kalau dia salah. Maka cara manajer bisa dilakukan Bapak Ibu. Next Bu Gea, kita lanjut. Lanjut saja. Lanjut lagi. Kita coba ke studi kasusnya. Oh, ini langkah kasus, sorry. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita coba lihat bagaimana penggunaan prakteknya di kelas. Contoh, sabar Bu, sabar. Saya juga nggak tahu. Nah, menstabilkan situasi. Next Bu, oke. Apa contohnya? Kita akan di tengah nih Bapak Ibu. Ternyata ketika ada murid salah, di awal tuh kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini yang berat nih. Kadang kita ketemu sebuah permasalahan, kita sibuk mencari siapa yang salah. Padahal yang harus dicari adalah solusinya. Maka Bapak Ibu, ketika nanti ada murid yang begitu, maka jangan dulu menyalahkan muridnya, tapi kita harus cari apa solusinya. Murid telat 1 jam misalnya ya, Bu Najmia, kenapa ketiduran? Jangan bahas ketidurannya dulu. Solusinya apa kira-kira kamu udah ketinggalan begini? Bentar, saya hanya gurunya Pak Bagas di jam pertama. Oke, nanti kamu tanya Pak Bagas ya. Itu maksudnya dari mencari solusi. Jangan ke siapa yang salah dulu. Walaupun setelah murid masuk bikin laporan ke siswa atau lapor ke BK. Nanti BK yang manggil atau siswa yang manggil. Ajak ngobrol lagi. Berikutnya ada lagi, kamu berhak merasa begitu. Itu juga bagian dari validasi. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini saya pernah dengar Bu Emma ngomong gini kalau nggak salah dulu. Apakah kamu pernah menjadi dirimu sendiri ya, masa gimana gitu? Ngobrol sama anak muridnya, saat itu anak muridnya unik banget. Anaknya diem doang jawab seperti itu. Karena ternyata dia disuruh berpikir tentang dirinya sendiri. Next, Bu Ge. Langkah keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Kita fokus ke yang tengah lagi. Apa kata-kata yang dipakai? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dia udah salah, tapi diandaikan lagi. Dengan tujuan tindakan dia sudah salah, tapi masih ada yang lebih salah dari dia. Buat menguatkan hatinya dia kalau dia salah, tapi ya udah nggak apa-apa. Masih ada yang lebih buruk dari dia. Maka kita fokus ke tadi solusinya. Lagi kalimat kedua, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Orang salah disuruh bangga. Kenapa? Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kira-kira kasusnya apa? Kalau kata-katanya begini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bullying, betul. Kata orang tua. Kita bisa bilang gini sama orang, misalkan anak murid kita mukul, tapi yang dipukul emang yang ngeledekin. Nah, kita bisa bilang kayak yang mukul itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi yang penting untuk kamu. Boleh. Tapi setelah itu ada kalimat berikutnya. Lanjut Bu Ge. Baru kalimat yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan lebih utama ke materi Bu Ge. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kita coba contoh. Lanjut. Kita coba diskusi berikutnya.
Oh, diklik juga bisa nggak? Yang ini? Ya. Yang enggak. Nah, kita coba Bapak Ibu mohon izin, yang jadi Pak Joko yang laki-laki, yang jadi Maria dan nanti yang Bapak yang Ibu perempuan ya. Kita baca bareng-bareng sambil kita nikmati percakapannya. Siap Bapak Ibu? Tadi Pak Joko yang Bapak gurunya, muridnya Maria dan nanti adalah Ibu guru. Kita mulai dari Pak Joko. Silakan. 1, 2, 3. Maria, apa hari kita laporan? Sepertinya baik. Ini ambilnya banyak banget, gurunya banyak banget ya. Saya minta Pak Jai deh, kayaknya Pak Jai yang cocok jadi Pak Joko. Takut kelebihan waktu Pak. Muridnya siapa Pak kira-kira? Muridnya siapa kira-kira Pak? Muridnya siapa? Mau siapa? Muridnya? Muridnya Piki. Oh Pak Piki, Pak Piki. Boleh Pak Piki? Bukan budak ada. Jangan kelebihan waktu. Boleh. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru pijat diganti, sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pas di berangkat ini kami lempar makanan di kantin, tapi gue sengaja malah lempar kenapa ibu? Iya, kepala sekolah. Ketika beliau berjalan Pak. Kalian yang lempar makanan di kantin? Iya Pak. Kenal aja Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak masuk kamarnya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian sudah ada dalam masalah sekarang? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya? Pasti seru ya main makanan begitu. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan itu menurutnya orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang kita bicara terkait keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus sikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat yang baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian melempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dari lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Pokoknya saya nyebut merek ya. Tapi Bapak Ibu, apa yang ditangkap dari Pak Joko tadi di cerita itu? Validasi perasaan anak. Boleh tadi dulu ya. Validasinya di sebelah mana kira-kira? Pasti kamu senang ya melakukan lempar-lemparan. Wah, pasti kamu senang ya. Ditanya karena udah salah tapi disenangkan lagi gitu ya. Apalagi kira-kira yang menarik dari ucapan ini Bapak Ibu? Tidak menyalahkan. Terus dia juga ngapain tuh Wanda? Dia nggak menyalahkan, terus dia ngapain Pak Jokonya? Nggak menyalahkan, tapi ngapain sih? Mencari solusi. Nggak menyalahkan anaknya, tapi mencari solusi terus ngajak mikir sama-sama gimana caranya untuk memperbaiki situasi.
yang udah dalam masalah. Baik kalau gitu. Bapak Ibu, posisi Pak Joko kira-kira sebagai apa di sini? Teman dan manajer. Teman dan manajer. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua yang hari luar biasa Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah dari slide dari yang saya sampaikan, kira-kira kita memilih posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Untuk yang baik yang bisa kita utamakan di antara 5 itu. Penghukum, teman dan Bu Nur mau berbicara dari tadi malu-malu. Boleh Bu Nur, coba kesimpulannya Bu Nur kira-kira dari posisi itu kita bagian mana yang mau kita ambil? Bagian teman dan bagian manajer. Kenapa Bu Nur kira-kira? Sesekali kita perlu menjadi teman untuk anak kita. Tapi tadi untuk pengendalian diri, jika menjadi teman dianggap oleh anak kita dimudahkan, memudahkan mereka, maka kita sekali berperan sebagai manajer supaya ada rasa segan dan rasa nggak memudahkan bagi anak tersebut untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran. Baik, terima kasih Bu Nur dan plus lagi untuk Bu Nur. Bapak Ibu, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi Bapak Ibu guru yang hebat ke depannya, menyambut tahun pelajaran baru yang luar biasa, ketemu murid yang baru lagi nanti kelas 7, ketemu yang kelas 8 dan 9 dengan catatan-catatan. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang menjadi teman dan manajer ya Bu Nur ya, untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih. Kita tutup bersama kegiatan pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.